kita datang itu di meja di atas kan sepaham, tidak, kami juga mendukung BPS dalam pergerakan moral, tapi terus terang BPS TOPPGT kan dah dengan banyaknya dukungan dari panggung rakyat kemarin ini, artinya bahwa saya bangga BPS ini adalah memang mendapat prioritas dan perhatian, bahwa masih dapat kepercayaan dari masyarakat kita, organisasi-organisasi diaspora kita. Cuman kan permasalahannya begini, jangan hanya sebatas dukungan itu. Iya. Setelahnya apa yang harus kita lakukan? Saya kira gitu. Iya, jadi gini Om Rajus. Jadi Om Rajus ini kan sama-sama di Jogja. Beliau ini ketua Kopmajaya, mahasiswa yang menurut saya ya punya leadership bagus ya. Beliau ketua Kopmajaya. Anak manis banget di Jogja dulu. Om Rajus keluarganya gitu. Dan semua lah. Tapi gini, sebenarnya kan saya setelah lihat percakapan di atas yang tidak terlalu terpublikasi di atas, saya merasa sebenarnya titik temu itu besar sekali, ruang pertemuan. Nah ini kan jadi pada titik itu kita semua sepaham bahwa ya tuh Tedong Silaga, jaga itu Tedong Silaga. Artinya di pasule toan laksangkana ke adat yang semula ya. Yang kemudian kita kesampingkan ekses-ekses yang mungkin menumpang di dalam. Dan kemarin kan ketika kita bicara itu hampir tidak ada perdebatan. Hampir tidak ada perdebatan. Kalau siapa? Diogo kan? Iya. Tolong itu Pak itu. Cocok tahu satu. Saya ingat sekali dulu. Cocok tuh Pak itu. Papa Diego itu chat saya loh, apa deh teman-teman. Jadi aku adikku, Papa Diego, sorry karena Buddha salahku sama itu, Bapak Susi betul adik itu emang kurang dia. Nah namanya muda itu kan tempat belajar kan. Buat saya itu nggak ada masalah, dinamika bagus. Nah memang bukan nomor aja, kok bos, apa sana yang terlibat di publik itu orasi di bawah, yang tidak terkontrol gitu loh, tidak terkontrol. Lihat pada si komunikasi, nah Om Raju, adikku, Om Raju karena apa? 2 hari sebelumnya. Kukua Dinda. Oke, betul mapang merat tuh Pak Kukua. Kukua itu sangat loh Kukua. Jaga itu tentu mic. Jangan sembarang tuh mic sebab nanti narasinya bisa liar, menyerang kiri kanan dan akhirnya membangun lagi kan. Tapi menurut saya kita adalah saya mau bilang teman-teman pertemuan kemarin tuh Sitang tuh lelet. Dan kita pada semangat yang sama. Tiap tahun kau adikku Dinda Rajus harus ada follow up-nya, dan kami komunikasikan langsung ke dua bupati. Semua kanda bupati berdua atas metode regulasi yang kalau saya regulasi apapun bentuknya, tapi kalau saya isinya regulasi itu adalah memastikan 2 hal, memastikan regulasi yang bisa memastikan adat budaya kita terpelihara dengan baik, dan regulasi yang memastikan anak-anak kita terlindungi dengan baik. Oh iya, yang mana itu? Dan pada titik itu hampir tidak ada perdebatan. Nah ini yang saya selalu bilang kan di grup WA Pendeta ya, teman-teman jangan teralih dengan fokus kemana-mana. Misalnya, wah ini bilang sama Pak, dikatakan itu Pak Alfred lah, supaya kita merto. Saya tidak di situ. Udah orang mau bilang apa udah. Kami pun sakit hati lah mendengar itu. Maksudnya jangan melakukan fokus ke situ teman-teman. Di grup ya Pendeta saya udah bilang, jangan teralih dengan orang mau benci kita. Udah nih, kita harus fokus ke muara tujuannya. Tujuan akhir perjuangan ini adalah regulasi yang tegas dari kedua pemerintah untuk memastikan 2 hal tadi. Adat kita terpelihara dengan baik, terjaga dengan baik, karena itu saya bilang waktu penyampaian kita, kalau merusak satu bangsa, satu suku, rusak adatnya. Dan Arnold Toynbee, seorang sejarawan Inggris yang mempelajari bagaimana peradaban di banyak negara ya, dia bilang, dia ambil satu kesimpulan, peradaban itu tidak hancur dalam bahasa Inggris, civilization is die from suicide, bunuh diri, not from murder, bukan dibunuh. Jadi adat budaya itu hancur karena bunuh diri, bukan karena dibunuh. Saya bilang, maksudnya apa ini? Setelah saya baca literaturnya, artinya dia bilang gini, adat itu hancur bunuh diri karena yang merusak adatnya bukan orang lain, tapi orang dari dalam sendiri.
orang dari dalam sendiri yang merusak adatnya. Dan kapan adat itu rusak? Jadi saya baca di penjelasannya, dia bilang kapan adat itu bunuh diri ketika nilai-nilai etis itu mulai hilang dan digantikan dengan nilai-nilai materialisme. Nah, padahal yang saya dengar dari orang-orang tua kita dulu, adat ini mulia sekali. Membuat orang apapun stratanya, berapapun kemampuan ekonominya, sempurna. Sundun lalu berkata apa? Pak Kalole. Nanti budayawan itu. Oke, itu saya tangkap ya. Saya bukan ahli itu. Artinya, kukua artinya kan misalnya apa dipakai di baju silet, nah, artinya kan yang saya tangkap itu kan kumua jangan memaksakan diri misalnya. Itu karakter dan identitas kita. Nah, ini yang kukua yang milih kesulitan teh sebenarnya. Tapi oke, itu jadi itu aja sih sebenarnya arah percakapan. Dan pada titik itu percakapan di atas itu tidak banyak dipublikasi. Tidak banyak di panggung raya. Ya itu percakapan do ruangan tidak terpublikasi. Ya itu tidak publikasi itu. Yang orasi. Orasi. Oke. Jadi maksud saya gini, makanya sebelum kita turun kemarin saya kira Pak Kakak Ketua paham dengan bahasa saya sadar, kami sadar bahwa tabe tomang kambi ya tomang kambi itu dong tojong tapang kambi itu komi kabin de dipagari tojong. Artinya bahwa itu memang panggung rakyat dan saya berharap sebagai penanggung jawab kegiatan kemarin kepada teman-teman pendeta di jemaat, di BPS, pengurus itu bahwa jadikan itu sebagai data awal existing kita bahwa pelayanan kita, dogma agama yang kita bawa ke bawah itu baru sampai di situ, belum menjawab permasalahan sebenarnya. Dan itu rekoreksi untuk bahan kayak sidang saya pikir itu penting. Artinya saya pikir kita juga senang ya. Kalau kita bisa duduk bersama-sama begini, semua pemerhati adat budaya, saya pikir kita pada semangat yang sama loh. Kita pada semangat yang sama. Cuma kadang terdistorsi dengan ruang temu yang tidak terjadi dan segala macam. Penggalan FYP. Penggalan FYP. Ya, mungkin para dulu kami cerita tuh karena banyak Pak Ketum, Bro Ketum yang saya orang lalu kemudian menuduh ke arah Pak Ketum yang apa yang terjadi, mungkin cerita yang tadi itu menurut saya perlu jadi kan gini teman-teman, maksud saya di khotbah kemarin yang viral itu sebenarnya nggak tahu ada penjelasannya. Cuma kan suasana khotbah kan harus berapi-api. Tapi gini bos, maksudnya gini. Saya harus berbicara bukan karena saya berani apa enggak, sama sekali enggak. Saya harus bicara karena saya ketua sinode gitu loh. Tuh, ya kan natanya ada ketua sinode, nata anak belum ada. Artinya kita paham tanggung jawab lembaga. Dan pasti teman-teman pendeta menunggu saya berbicara. Dan saya juga capek juga kita kan. Pak pendeta ini ada, waduh, gue bukan polisi gitu, tanya anak polisi. Yang harus pergi cari orang, waduh saya bukan polisi gitu. Tapi ya udah, saya percaya ini momentum. Dalam penghayat ini momentum yang Tuhan kasih, yang membuat kita bisa duduk sama-sama untuk bicara lebih serius, berani terbuka. Artinya kita di Padona sampai jadi apa? Semua kegelisahan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, apa dong di meja tuh? Si Pak Kadang Melong, gitu. Ya bukan, apa orang kan telepon saya bos. Orang jarang potong di video, padahal saya cerita. Kan apa tuh? Maju Pak Pendeta, maju. Iya. Gini bos, saya cerita kan. Kapan dia waktu saya cerita? Saya gini, itu bukan maju berani bagaimana. Maksud saya gini. Saya cerita kan ada cerita anak-anak kecil tuh tenggelam di sungai kan. Nah, tuh mata guna satu mana rokok tuh tiba-tiba dalam mulut tiba-tiba dia bapak-bapak jong, macam tangan satu dia bapak-bapak jong pokoknya tuh, ini jong jaguli barang ini tuh, nah ya tiba apa ini, lo nalat tuh betul, selamat karena bolangan, tiba di atas. Nasang wartawan, bapak siapa? Bapak hebat sekali, wawancara, bapak niat menolong anak-anak, abang tuh berani, kamu rokok. Langsung kami itu bapak tuh, jong salut, tunggu dulu. Kenapa? Saya mau tanya dulu, siapa yang dorong saya? Tidak dorong anak. Itu loh, karena
kadang-kadang situasi yang memaksa kita Iya. untuk harus berbicara gitu. Berbicara teman-teman, dan saya Om Dinda Raju atau Om Raju, saya setelah lihat atmosfer di media sosial hari ini, lihat atmosfer di media sosial, ini terus telepon Pak Ketua KPK, dan saya ajak beliau hadir di Direktur Panakwa. Saya izin Adinda, saya belum sempat hadir karena masih ada tugas, tapi tolong sampaikan pesan. Nah ini aku Om Tana, saya titip pesan dari Pak Yoris Tana ya, Ketua Komisioner KPK kita. Beliau sampaikan tadi, masih telepon. Saya cerita apa yang terjadi, dan kemudian beliau sampaikan, tolonglah kita semua menjaga Toraja ini, jangan terjadi hal-hal yang negatif seperti itu ya. Saya cerita tadi agak detail yang apa yang terjadi, dan beliau katakan tolong kita semua menjaga kampung kita, karena itu pesan. Beliau akan janji datang. Saya pikir perlu nantilah ada waktunya, mungkin harus ngomong-ngomong dengan beliau. Saya bilang Om juga harus berbicara. Ya, saya orang Toraja Pak Pendeta, dan saya bilang Om harus berbicara. Sebagai tokoh masyarakat, salah satu tokoh masyarakat Toraja yang hari ini punya, saya pikir cukup didengar dengan posisi beliau hari ini ya. Jadi ya Om Tana, saya udah sampaikan pesannya untuk itu. Jadi saya ketika melihat atmosfer di media sosial hari ini, saya merasa ternyata ini sudah jadi kegelisahan banyak orang, cuma selama ini tidak ada momentumnya. Tidak ada momentumnya, speak up. Ada ya ibu-ibu yang chat saya di IG. Saya bacakan waktu dia. Kurus Pak Pendeta yang mau dikamasai mau masalah dia mau kuah. Rondo kuku yo. Saya nggak tahu kok namanya itu arah-arah kutip. Tapi Kanda, kami yang ada berhadapan berdiskusi dengan BPS ini, dengan penggalan khotbah kemarin, kok seolah-olah kita yang tertuduh mendukung judi. Makanya saya kira kita clear bahwa karena penggalan, makanya ya sudah, kalau memang itu siapa perorangannya segala macam, karena pada dasarnya kita semangatnya sama, gitu kan. Jadi tinggal kami ini sebagai praktisi di bawah, tinggal perintah aja. Kami ini kader-kader gereja yang siap melaksanakan sesuai dengan arahan dan amanat organisasi masing-masing, keagamaan masing-masing. Jadi kan ini kan jadi fenomena sosial sebenarnya. Jadi memang saya udah bilang kalau fenomena sosial harus didekati dengan regulasi. Harus regulasi jawabannya, bukan pendekatan personal ya. Ekspresif. Ya, harus pendekatannya seperti itu. Khotbah kemarin itu tidak bermaksud menyudutkan siapapun. Karena kutandai dari percakapan kita, tak kami pernah. Artinya saya yakin pemilik kerbau petarung pun tidak suka itu terjadi. Iya kan? Tapi kan apakah dia tahu itu persoalan lain? Apakah dia tahu dan kemudian dia serius mau mencegah misalnya? Itu kan lain cerita ya. Nah itu yang saya pikir ini jadi setelah dirang yang mau apa teh? Itu biar jadi komitmen sama-sama kan? Nah gitu supaya yang mau ada aturan regulasi yang memastikan dua hal, memastikan adat budaya Toraja itu ada pada nilai luhurnya, tedong silaga dilakukan sesuai dengan nilai luhurnya. Itu ada apa Pong Sanche lah. Bahwa budaya dinamis, sepakat nggak budaya dinamis. Di lapangan gereja Toraja kan budaya itu dinamis. Tapi dalam segala kedinamisannya itu nilainya luhur tidak boleh hilang. Karena yang disebut budaya adalah ketika dia bisa menjaga, membangun peradaban kehidupan. Kalau kita klaim budaya dan merusak kehidupan, dia bukan budaya lagi sebenarnya. Itu kan. Nah itu kira-kira yang saya mau sampaikan. Dia itu regulasi yang kira-kira bisa memastikan adat budaya kita terpelihara dengan baik, dan regulasi yang bisa memastikan anak-anak kita terjaga. Generasi masa depan kita terjaga. Oh susto, berapa lama susto? Cocok. Di kuam, di terong silaga ini tidak ada masalah. Yang penting kan pira tuh di kartu, damo mangala pasang, damo bagaraga bontong tedong, ya kan? Itu sih memastikan. Jadi tapi kan poin dari semua itu adalah menjaga adat budaya pada nilai luhurnya dan memastikan anak-anak kita terlindungi. Ya betul. Kan
Iya, karena curhat toh pandita-pandita dos. Karena kan hampir tidak kita Iya. tidak kita tidak ada bantahan sedikit pun. Iya. Saya terhadap riak-riak yang kemarin ini. Nah, terjadi ada sedikit aku tahu konten kreator berakhir ricu. Sebenarnya itu kan hanya sebatas ketidaksepahaman di tataran lapangan. Dan itu kami merasa malu juga, Pak. Kanda untuk membuat kerusuhan di rumah bersama. Ini anak pokadam atau dak sambarumpun kita sepakat dari awal mui loloriu tak elara apa. Artinya kan bahwa kesepahaman kita tidak akan terjadi seperti begini. Karena koyama tuh gesekan sinar mata, terus sita apa tematanta apa segala macam. Aku dikasih